Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivaldi Ibrahim dari kelas akuntansi 2A reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembiayaan mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama, pengertian pembiayaan. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan. Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri, yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat. Diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya, baik lembaga negara maupun swasta. Lalu, bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang. Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan. Lalu, falsafah pembiayaan. Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari. Berikut falsafah yang harus diterapkan oleh bank syariah dalam menjalankan operasionalnya. Yang pertama, menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara keberhasilan suatu usaha. Lalu yang kedua, menghindari penggunaan sistem presentasi untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan. Yang ketiga, menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang riba dengan imbalan barang riba lainnya. Yang keempat, menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela. Lalu, prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam produk dibagi yaitu ada mudarabah, musyarakah, dan muzaraah. Lalu, prinsip jual beli yang termasuk dalam produknya yaitu bai al-murabaah, bai al-muqayyadah, bai al-mud, bai as-salam, dan bai al-istisna. Lalu prinsip sewa menyewa yang termasuk dalam jenis akadnya itu yaitu yang ada dua. Yang pertama akad ijarah dan akad ijarah muntabiha bid'at tamlik. Lalu ada jenis-jenis pembiayaan. Menurut tujuan ada dua. Yang pertama pembiayaan modal kerja dan yang kedua pembiayaan investasi. Menurut jangka waktu yaitu ada tiga. Yang pertama pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan jangka waktu menengah, dan pembiayaan jangka waktu panjang. Lalu analisis kelayakan pembiayaan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana, Bank Syariah perlu memerhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan analisis kelayakan pembiayaan. Yang pertama, pendekatan analisis pembiayaan dapat dibagi dari 4. Yang pertama, pendekatan jaminan. Yang kedua, pendekatan karakter. Yang ketiga, pendekatan kemampuan pelunasan. Yang keempat, pendekatan dengan studi kelayakan. Lalu penerapan prinsip analisis pembiayaan yang ada 5. Yang pertama, karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Lalu pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Langkah-langkahnya yang pertama, sebelum realisasi pembiayaan, tahapan ini berdasarkan persetujuan nasabah di atas. Bank merupakan penutupan asuransi atau pengikat agunan. Setelah ini selesai, baru pembiayaan dapat dilakukan. Yang kedua, setelah realisasi pembiayaan, bagi bank pencairan pembiayaan barulah akhir episode permohonan yang selanjutnya merupakan awal dari pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan. Dalam arti ini, selanjutnya bank melakukan pembiayaan dan kontrol atas aktivitas bisnis nasabah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.